Akan kemenangan atau keunggulan bisa membungkam gawang dari Pio Pio 2 dari Myanmar. Sebuah gol yang sangat manis sesungguhnya, Bung Mes. Ya, gaspol Indonesia. Baru menit ke-9 sudah 2 gol dicetak dan 2 golnya hasil dari pantulan dari bek. Tapi kita lihat bagaimana pergerakan individu dari seorang Ricky Kambuaya Sangat geli. berhasil menggocek 1-2 pemain dan akhirnya dia menarik semua pemain ke arah dia dan kita lihat Witan berdiri bebas melepaskan tendangan dengan kaki kanan yang sempat mengenai bek dan akhirnya gol. 2-0 untuk Indonesia. Ya, menyentuh kaki Yelin Tet tadi membuat penjaga gawang Pio Pio 2 tidak berdaya melihat bola langsung masuk ke sudut kiri gawang Myanmar sehingga mengubah skor menjadi 2-0 buat keunggulan sementara Indonesia. Kini Myanmar lewat Hen Zierlin berusaha membangun serangan dari tengah. Ada Zhao Winten, ada So Mo Cho, kapten ke-11. Siapa akan diberikan? Aung Unaso, masih Aung Unaso. Kembali ke tengah, ada Miat Kaung Khan, masih Miat Kaung Khan, umpan jauh ke kanan pada Yelin Tet maksudnya, tapi disambut saja oleh Dev Alfianda Dewangga sehingga gagallah tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Myanmar. Ida Dewangga lemparan ke dalam Yelin Tet. Siapa yang akan diberikan oleh Yelin Tet? Masih mengambil aba-aba Yelin Tet, pemain senior dari Myanmar. Umpan pendek kepada Miat Kaung Khan. Masih Miat Kaung Khan. Wah, hampir saja berhasil melewati dari hadangan Alfianda Dewangga. Namun gagal serangan yang coba dilakukan oleh Miat Kaung Khan. Ya, menarik kita lihat bagaimana 2 gol yang tercipta oleh tim nasional Indonesia adalah hasil dari pressure, menekan ketika Myanmar menguasai bola direbut oleh Indonesia dan seketika itu juga Indonesia melakukan serangan. Dan kita lihat Jauhari mengawali gol pertama dan yang gol kedua dilakukan oleh Kambuaya yang mengawali. Hasil diambil kembali oleh Myanmar tadi. So, tentu saja Indonesia sudah memiliki beban psikologis yang lebih ringan dibanding Myanmar yang harus bisa membalas ketertinggalan ini, Bung Bes. Ya, dengan ini Indonesia akan lebih memiliki kendali pertandingan. Myanmar akan dituntut untuk mencetak gol. Mereka akan coba keluar dari sarangnya dan di sini Indonesia bisa memanfaatkan ketika Myanmar coba keluar dan mereka coba memanfaatkan seperti ketika berhadapan melawan Filipina. Ya, tentu saja Myanmar jika harus keluar menyerang, banyak lubang yang tentunya akan ditinggalkan para pemain Myanmar. Dewangga pelanggaran tadi dilakukan oleh Miat Kaung Khan sehingga tendangan bebas buat Indonesia. Miat Kaung Khan adalah pemain kelahiran 15 Juli 2000 dari klub China Hornbill. Inilah Miat Kaung Khan, memiliki caps 3 dengan 1 gol. Tendangan bebas Indonesia akan dilakukan oleh Mark Anthony Klok. Ya, Mark Anthony Klok, mungkin kalau kita menonton Liga Indonesia, banyak sekali kita lihat aksi-aksinya dia di Liga Indonesia dan selalu dia yang mengambil bola-bola mati ketika bermain untuk klub asalnya Persib Bandung. Nampaknya ada sedikit clash tadi antara Indonesia, Fahrudin dan juga So Mo Cho. So Mo Cho adalah pemain senior dari Myanmar. Caps 6 kali dengan saat tampil di AFF 2020, tampil 2 kali. So Mo Cho mendapat peringatan dari wasit asal Jordania Muhammad Hassan Arafah. Kita lihat juga Rizky Ridho yang mencetak 1 gol lewat tendangan bebas lewat sundulan kepala tadi kemarin saat melawan Filipina. Lakukan sudah maklok sundul tadi oleh Kambuaya, namun bola melenceng hanya di samping kiri dari penjaga gawang Pio Pio 2 dari Myanmar. Ya, bisa dimanfaatkan situasi bola mati oleh Indonesia karena kita tahu Myanmar sedikit rentan dengan set piece karena mereka kebobolan 3 dari situasi set piece, 1 ketika berhadapan dengan Filipina dan 2 ketika berhadapan dengan Timor Leste. Miat Kaung Khan tadi kepada Ling Mau Ong gagal. Marcelo Ferdinand, oh cantik sekali tekukan dari Egy Maulana Fikri kepada Witan Sulaiman. Umpan terobos kepada Irfan Jauhari, masih Irfan Jauhari, syuting tadi membentur penjaga gawang. Disapu lagi oleh Zhao Winten, berusaha dikejar oleh Ten Hein. Apa yang terjadi? Apakah sebuah pelanggaran? Tapi dibiarkan saja oleh wasit Muhammad Hassan Arafah tadi. Ya, kita lihat pergerakan lagi-lagi dari seorang Irfan Jauhari. Berhasil melewati 1-2 pemain dan melepaskan shooting menggunakan kaki kiri. Tetapi kita lihat pemain asal Persija Jakarta, pemain di bawah asuhan Muli Munial Agency juga masih
berada di sana dan hampir mencetak gol pertamanya di SEA Games. Kita lihat Myanmar coba lihat Luin Mo Ong ke kiri. Berhadapan dengan Asnawi, angkat ke mulut gawang. Ditepis saja oleh penjaga gawang Hernando Ari. Datang lagi tekanan dari Ye Lin Tet. Gagal Ye Lin Tet memberikan umpan. Ada Witan Sulaiman, cepat sekali. Sangat baik maksudnya kepada Alfreanda Dewangga. Gagal tadi, nampaknya ada pergantian pemain dari Myanmar. Nomor punggung 11 masuk menggantikan yang belum mendapatkan informasi. Aung Munaso, nampaknya perubahan cepat langsung dilakukan oleh pelatih Popov, Bung Bes. Ya, sepertinya langsung melakukan evaluasi di sana, di mana pemain nomor 11 harus keluar dan masuk pemain nomor 15. Saya rasa ini dia ingin mengantisipasi sisi kiri dari Indonesia, di mana di sana ada Witan Sulaiman yang terus bergerak dan terus membahayakan pertahanan dari tim nasional Indonesia. Witan Sulaiman gagal, Luing Mo Ong, Marcelo Ferdinand, cantik sekali. Sekarang Egy Maulana Fikri, Witan kembali, umpan terobosan cepat di kanan, sangat cepat. Berusaha dikejar oleh Asnawi, tapi So Mo Cho lebih dekat tadi dengan bola. Tio Pioto bermain di bawah, sangat berbahaya. Myanmar, kini Marcelo Ferdinand, bukan offside. Umpan lagi dikenal Marcelo Ferdinand, shooting. Diblok oleh penjaga gawang tadi oleh Tio Pioto dari Myanmar. Gagal tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia tadi. Marcelino Ferdinand luar biasa sekali, pemain Persebaya Surabaya melepaskan sebuah tendangan menggunakan kaki kanannya. Dan kita lihat posisinya dia tentu tidak offside karena masih ada satu pemain belakang dari Myanmar yang masih ada di depan gawang. Pressure ketat coba dilakukan para pemain Indonesia untuk tidak memberikan kesempatan para pemain Myanmar untuk mengembangkan permainan. Tapi nampaknya Indonesia juga melakukan pressure ketat, Bung Bes. Ya, kita lihat Myanmar belum bisa keluar dari zonanya sendiri, di sepertiga lapangannya sendiri belum bisa keluar dari tekanan dari pemain Indonesia. Kita lihat bagaimana banyak sekali kesalahan-kesalahan umpan, banyak sekali salah posisi tadi juga, semestinya offside tetapi masih ada satu pemain berdiri di belakang. Dan kita lihat sepertinya Myanmar sedikit belum siap dengan tekanan dari yang dilakukan oleh Indonesia. Dan Indonesia benar-benar mendapatkan pressure yang sangat tinggi tadi, Bung Bes. Sampai menit ke-17 ini, pressure tetap dilakukan oleh para pemain Indonesia. Tentu saja untuk tidak memberikan kesempatan kepada para pemain Myanmar untuk bisa mengembangkan permainan. Sapu lagi Ricky Kambuaya ke depan, langsung mengarah kepada penjaga gawang Piai Pio Tu, arahkan kepada So Mo Cho. Masih So Mo Cho ke tengah, Aung Munaso, masih Aung Munaso, Ted Piawai. Dicocor saja kita lihat oleh Asnawi, gagal tadi Piawai untuk bisa mengontrol bola dengan sempurna. Saya rasa Myanmar sudah mulai melakukan tekanan, kita lihat Bung Ai, sudah mulai mengambil resiko, dua fullback sangat tinggi, dan kita lihat bagaimana seorang center back-nya tadi yang membawa bola sampai ke tengah lapangan, dan ini bisa dimanfaatkan oleh tim nasional Indonesia dengan menyerang sisi-sisi yang ditinggalkan oleh fullback. Lemparan ke dalam, gagal tadi kita lihat Win Neng Tun yang sudah mencetak 2 gol buat Myanmar di SEA Games kali ini. Lemparan ke dalam, Aung Munaso. Di kotak penalti terjadi duel di udara. Luing masih gagal, Ricky Kambuaya umpan langsung pada Egy, kontrol yang bagus berhadapan dengan So Mo Cho. Masih Egy, umpan jauh. Bisalah kita lihat ada Marcelo Ferdinand. Gagal tadi Marcelo Ferdinand karena memang kita lihat nomor 3 Hein Zerlin langsung memotong pergerakan yang dilakukan oleh Marcelo Ferdinand. Ya, resiko yang diambil oleh Myanmar mencoba mengejar ketertinggalan, hanya menyisakan 2 pemain belakang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Indonesia, 2 melawan 2. Dan kita lihat ini sepertinya akan sering terjadi pada pertandingan kali ini karena Myanmar tentu tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Ya, tentu saja jika Myanmar gagal melangkah ke babak selanjutnya, dan juga buat pelatih Popov, Myanmar harus kembali gagal di tangan Indonesia, Bung Bes. Ya, mungkin Popov akan menjadi sebuah mimpi buruk buat Indonesia ya. Kita lihat bagaimana dia selalu kalah atas Indonesia, setidaknya sampai menit ke-19 saat ini. Gagal tadi Egy Maulana Fikri.
Luin Mo Aung langsung umpan ke depan, arah kepada Wing Neng Tun, berusaha melewati Fahrudin, berbahaya, hasil gagalkan kita lihat oleh Mark Klok. Pergerakan dilakukan oleh Wing Neng Tun. Lempar ke dalam saja buat Myanmar. Wing Neng Tun nampaknya benar-benar bekerja sangat keras, Bung Bes. Ya, Wing Neng Tun 2 gol sudah dia cetak, selalu tampil bahkan di ajang AFF Suzuki Cup lalu, selalu menjadi pilihan utama di Myanmar. Ini patut diwaspadai oleh lini belakang Indonesia. Ya, Wing Neng Tun memang pemain yang sangat berbahaya buat Myanmar. Pelanggaran tadi terhadap Marcelino Ferdinand yang dilakukan oleh Miat Kaung Khan. Inilah Miat Kaung Khan yang memiliki caps 3 dengan 1 gol. Tendangan bebas buat Indonesia. Tentu saja pertemuan pertama Indonesia dengan Myanmar saat Myanmar masih memakai nama Burma di SEA Games 77 di Kuala Lumpur di perebutan tempat ketiga, tapi saat itu Indonesia tidak mau hadir karena memang sangat kecewa dengan panitia pertandingan SEA Games 77 Malaysia karena dianggap mencurangi Indonesia saat berhadapan dengan Thailand di babak semifinal, di mana pertandingan itu memang terjadi keributan akibat ulah dari wasit Osman dari Malaysia. Tendangan bebas Indonesia, Rizky Ridho tadi adalah Popov dari Bulgaria, pelatih berusia 46 tahun. Ya, Bung Hai, selain Wing Neng Tun juga ada Mo Aung Luin nomor 7 dari Myanmar yang juga tampil impresif sejauh ini, berhasil memberikan 3 assist, harus diwaspadai oleh lini belakang Indonesia. Alfredo Dewangga lempar ke dalam, banyak pemain Indonesia di area kotak penalti, terlihat Irfan Johari, arahkan tadi sudah kepada Witan tapi gagal. Marcelo Ferdinand berduel, ada Miat Kaung Khan, langsung sepak bola ke depan, arahkan kepada Wing Neng Tun. Asnawi Mangkualam berdua dapat Ted Piawai, ada Peke Kambuaya, umpan langsung bagus sekali kepada Witan, arahkan masuk kepada Witan tapi dekat dengan Hein Zierlin, arah kepada Maung Maung. Cantik sekali permainan combination play antara Indonesia. 1-2 di sana tadi Witan coba lakukan sebuah back heel, 1-2 1-2, tetapi masih belum sempurna dan kita lihat Indonesia mencoba menekan kembali serangan balik nampaknya. Ya, kita lihat Marcelo Ferdinand langsung umpan terobosan masuk kepada Irfan Johari, terlihat ada Egy berhadapan dengan Somo Cho. Egy Maulana Fikri berusaha menekuk Somo Cho namun gagal. Ada Marcelo Ferdinand merebut bola, berhasil dia melewati Somo Cho, angkat langsung kotak penalti tetapi dihadang saja oleh pemain belakang yaitu Miat Kaung Khan dari Myanmar, sehingga gagallah tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia, namun menghasilkan tendangan penjuru yang kedua. Tentu saja ini peluang yang cukup baik untuk bisa mencetak gol, Bung Bes. Ya, Marcelino Ferdinand, pemain asal Persebaya, umur masih 17 tahun, Bung, tetapi sudah 23 kali bermain untuk Persebaya Surabaya di Liga 1. Tentu ini akan menjadi sebuah modal yang berharga untuk dia, pengalaman yang luar biasa juga, dan saya rasa dia bermain hari ini untuk timnas Indonesia sangat baik. Umpan lagi langsung Egy Maulana Fikri, gagal tadi peluang yang sangat-sangat terbuka, namun sayang gagal dimanfaatkan oleh Egy, sebuah peluang emas, Bung Bes. Ya, saya rasa juga sedikit berpengaruh kondisi cuaca saat ini di Myanmar sana, sedikit gerimis, bola nampaknya sedikit licin dan Egy sudah menyentuh bolanya tetapi karena licin jadi sepertinya keluar ya bolanya. Zhao Winten gagal tadi, ada Ricky Kambuaya, Asnawi, boleh dikuasai para pemain Indonesia dari bawah. Kita lihat Rizky Ridho, umpan pendek saja, kontrol yang baik Asnawi, sangat tenang Asnawi, kembali kepada Fahrudin. Hernando Ari Sutariyadi langsung mengepung para pemain Myanmar, tendang bola ke depan, ada Marcelino Ferdinand, sundulan yang tidak terarah tadi Marcelo, ada Miat Kaung Khan, maksudnya Ted Hein So, Ted Piawai, Luin Mo Aung, Mong Mong Luin, Ted Piawai, Aung Munasho, masih Aung Munasho, Ted Piawai, sudah kepada Wing Neng Tun, namun gagal
Bola kembali keluar lapangan pertandingan. Meskipun Myanmar berusaha mengepung pertahanan Indonesia, tapi terlalu mudah untuk digagalkan para pemain Indonesia, Bung Bes. Saya rasa belum cukup tajam passing-passing yang dilakukan oleh pemain Myanmar. Pergerakan juga tanpa bola dari pemain Myanmar juga tidak terlihat. Tidak seperti ketika mereka berhadapan melawan Timor Leste dan juga Filipina, di mana banyak sekali ruang yang mereka berhasil manfaatkan. Tetapi ketika berhadapan dengan Indonesia, kita lihat Indonesia sangat rapat. Maung Luin, masih Maung Luin, umpan daripada Aung Unaso, masih Aung Unaso pada Maung Luin lagi ke kotak penalti, berbahaya lagi, shooting langsung ada Win Neng Chun, bola terlalu jauh nampaknya. Meskipun Win Neng Chun berusaha memprotes keputusan wasit, tapi wasit asal Jordania Muhammad Hassan Arafah tetap menunjuk bahwa bola tadi sudah keluar dan menghasilkan tendangan gawang saja buat Indonesia. Ya, kontrol yang tidak sempurna dari Win Neng Chun. Tadi kita lihat dia sudah melihat adanya peluang untuk melakukan tembakan, tetapi dia kontrol lagi, dia sentuh lagi, dan akhirnya Indonesia sudah reposisi, sudah organisasi, dan akhirnya tertutup. Akhirnya dia mengincar sudut yang lebih jauh dan akhirnya tidak gol. Apa yang telah terjadi? Wasit Muhammad Hassan Arafah apakah memberikan kartu? Sepertinya ada sampah yang masuk, Oh, Bung. sampah. Dibuang keluar oleh wasit karena berpotensi mengganggu jalannya pertandingan. Penarikan kembali dilanjutkan dari Rizky Ridho masuk kepada Irfan Johari, berusaha mengejar. Tapi ada perbedaan antara Irfan dengan Muhammad Ridwan ya, Bung Bes. Ridwan lebih stylish dibanding Irfan yang lebih gigih untuk merebut bola. Betul sekali, Ridwan juga kita tahu memiliki postur yang lebih besar, juga lebih cocok sebagai target man karena postur yang lebih besar dan mempunyai kemampuan heading yang cukup baik. Tetapi Irfan Johari kita lihat dengan kaki kirinya memiliki sedikit lebih banyak dari skill di situ. Marcelo Ferdinand, shooting Marcelo gagal tadi. Berusaha meliuk-liuk melewati 1, 2, 3 pemain dari Myanmar, namun gagal. Sebuah aksi individu yang sangat baik. 1, 2, 3. Hai, gagal tadi, Bung Bes. Buah aksi yang sangat menarik dari Marcelo Ferdinand. Ya, tentu Marcelo Ferdinand sudah terbiasa mencetak gol. Di Liga 1 sudah 4 gol dia cetak, 7 assist juga dia sudah berikan kepada rekan setimnya. Dan saya rasa di usia yang 17 tahun yang masih sangat muda sekali, dia mempunyai masa depan yang sangat cerah, Bu, di tim nasional Indonesia. Maung Luin digagalkan dari Mark Klok, di Rizky Ridho. Ada Mark Klok kembali. Umpan ke depan, tidak ada satupun pemain Indonesia. Dan Piao Piao Tu pendek saja kepada Hein Ziar Lin. Ada Mia Kong Khan. Masih Mia Kong Khan, hampir saja terlepas pada Luin Moong. Masih Luin Moong, umpan ke depan dari Maung Luin. Berbahaya, sangat bebas. Oh, Win Neng Chun. Oh, nampaknya offside, Bung Bes. Apakah benar-benar offside? Karena tapi terlihat memang asisten wasit 1 Romi Taan dari Syria mengangkat bendera. Tapi meskipun offside, Indonesia harus hati-hati dengan pergerakan-pergerakan dari pemain Myanmar. Memang offside, Bung Bes. Ya, harus hati-hati karena kita lihat pergerakan tanpa bola dari Win Neng Chun di sana tidak dijaga dari sisi kanan, berhasil melepaskan tendangan. Walaupun akhirnya offside, Indonesia harus hati-hati Ya, setuju karena sekali. Myanmar belum selesai. Ya, setuju sekali. Indonesia tentu saja tidak boleh terlalu membiarkan para pemain Myanmar untuk terus berkembang. Oh, umpan tendangan yang tidak sempurna dari penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Saya catat sudah 3 kali direct play langsung dari area kiper ke depan long Indonesia. Tidak ingin mengambil resiko bermain di area sendiri. Lempar ke dalam Aung Unaso. Win Neng Chun. Luin Moong. Langsung kembali kepada Maung Luin. Arahkan pada Watit Piawai. Namun gagal tadi karena memang cepat Indonesia langsung melakukan blok, khususnya Rizky Ridho. Lempar ke dalam Aung Unaso. Siapa yang akan diberikan? Umpan langsung arahkan kepada Maung Luin. Gagal Maung Luin untuk bisa mengontrol bola dengan sempurna karena memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari para pemain Indonesia tadi, Bung Bes. Ya, sangat baik kita lihat tadi bagaimana Indonesia ketika Myanmar menguasai bola. Bukan hanya 1 pemain Indonesia yang mendekat, tetapi 2 pemain tadi yang melakukan double, melakukan pressure di sana untuk mencegah Myanmar progres. Herzia Lin tadi. Ada Irfan Johari, pendek saja kepada Marcelo Ferdinand. Berusaha dia melewati Luin Moong, gagal. Kini Luin Moong, umpan terobosan.
Witan Sulaiman berduel dengan Luin Moong. Gagal juga kita maklok. Ada Mekong Khan, masih Mekong Khan. Umpan masuk kepada Win Nain Tung, namun bola terlalu deras sehingga sulit dikejar tadi oleh Win Nain Tung, sehingga gagal tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Myanmar. Ya, ketika cuaca sedang hujan, apalagi hujannya deras sampai bisa menggenangi lapangan, ini bisa berakibat kepada bola, Bung Ahai, di mana aliran bola akan lebih berat, di mana pemain akan merasa lebih berat juga ketika berlari karena kita lihat akan semakin berat tentunya dari kondisi lapangan. Ya, Myanmar sendiri adalah mantan raja sepak bola Asia Tenggara dengan 5 gelar SEA Games di bawah Malaysia yang sudah meraih 6, sedangkan paling banyak adalah Thailand dengan 16 gelar, Indonesia baru 2. Kini tangan coba dilakukan oleh Witan Sulaiman, masih Witan berhadapan dengan Ted Hein So. Indonesia kini Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya berusaha melatih Somo Cho, gagal. Kini ada Luin Moong, masih Luin Moong sendirian, langsung terobosan dari maksudnya kepada Win Nain Tun, tapi dipotong saja kita oleh Fahrudin. Ada Hernando Ari Sutaryadi, umpan bola ke depan, kontrol yang baik dari Asnawi Mangku Alam, pendek saja kepada Ricky Kambuaya, masih Ricky, umpan melebar, arahkan kepada Alfred Dewangga. Kembali Alfred Dewangga mendapatkan sodoran umpan yang tidak sempurna dari rekan-rekannya, Bung Bes. Ya, kita lihat Alfred Dewangga mempunyai postur badan yang tidak kecil, tetapi posisinya adalah fullback. Saya rasa dia akan banyak melakukan overlap di sana dan bisa memanfaatkan posturnya untuk melakukan bola-bola atas. Zhao Winten menerima umpan dari Mekong Khan, umpan pendek pada Zerlin, melebar ke kanan pada Aung Munaso. Aung Munaso pada kita lihat Mong Luin, Mong kepada Mekong Khan, yang kepada Zhao Winten, masih Zhao Winten melebar dia ke kiri pada Somocho. Somocho arahkan kepada Win Nain Tun. Win Nain Tun siapa akan diberikan? Masih Luin Moong ke depan, arahkan kepada Moong Luin, umpan terobosan berbahaya tadi maksudnya kepada Win Nain Tun, tapi bola langsung mengarah kepada penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Harus berhati-hati tim nasional Indonesia, jangan memberikan momentum kepada pemain Myanmar yang sudah mulai melakukan combination play di tengah, dan kita lihat pergerakan dari Mol Aung Luin nomor 7 dari Myanmar melakukan sebuah umpan yang sangat baik ke lini tengah yang berhasil diteruskan oleh rekan-rekannya. Harus diwaspadai. Naik kaki dari Egy Maulana Fikri yang belum jelas musim depan apakah masih bermain buat Senica atau tidak. Aung Munaso lemparan ke dalam dari Myanmar. Semakin maju, Bung. Semakin maju, dibiarkan saja oleh wasit Muhammad Arafah. Marcelo Ferdinand berduel dengan Mia Kaung Khan ke kiri kepada Win Nain Tun, berhadapan dengan Asnawi, masih Win Nain Tun. Sangat cepat pergerakan dari Win Nain Tun, Bung Wes. Ya, karena kita lihat dia bergerak di posisi sayap kiri di sana dan mencoba bermain menusuk. Tetapi kita lihat Asnawi juga cukup rapat penjagaannya, jadi dia memilih untuk passing ke rekannya supaya bola tidak cepat hilang. Zhao Winten ke kiri pada Ted Hein So, Somo Cho, Mia Kaung Khan, masih Mia Kaung Khan kepada Hein Zerlin, masih Hein Zerlin, langsung memberikan umpan tadi kepada Zhao Winten, namun gagal. Ada perubahan yang terlihat agak signifikan dari Myanmar. Mereka ingin bermain lebih cepat lagi, Bung Bes. Ya, mereka ingin bermain lebih cepat dan justru yang saya lihat adalah tim nasional Indonesia malah semakin mundur posisinya, semakin bertahan. Setuju. Akhirnya Myanmar mendapatkan space, mendapatkan ruang di sana. Akhirnya mereka bisa progres dengan mudah di lini tengah dan akhirnya bisa sedikit mendikte permainan. Semakin turun, semakin rendah pertahanan Indonesia. Egy Maulana Fikri berada dalam posisi offside tadi. Umpan langsung dari Rizky Ridho. Egy Maulana Fikri sudah 3 gol dia cetak pada gelaran SEA Games kali ini. Pemain yang sangat berbahaya, bisa bermain di beberapa posisi, bisa bermain sayap, bisa bermain juga nomor 10. Mia Kaung Khan dari tengah kepada Somo Cho. Masih Somo Cho. Siapa akan diberikan? Masih mencari rekan. Cukup rapat para pemain Indonesia. Mong Luin, masih Mong Luin.
arahkan kepada Zhao Winten, gagal tadi. Alfredo Dewangga, Egy Maulana Fikri, masih Egy, didorong saja oleh Aung Unaso. Sangat agresif permainan dari Myanmar, coba menekan Indonesia di sana. Mereka ingin menguasai bola, coba menekan Indonesia di area pertahanan Indonesia sendiri. Ya, setidaknya memang ada sedikit perubahan ya Bung Bes. Ada semakin pelan permainan yang dilakukan para pemain Indonesia, semakin lambat. Juga saya mengamati beberapa kali Indonesia kalah dalam duel di sekitar menit 20-an, menit 30-an pada babak pertama ini. Sudah mulai sering kehilangan bola, mulai passing-passingnya sudah mulai tidak connect seperti pada awal-awal babak pertama tadi. Ya, selain itu memang Myanmar sedikit mempercepat dan memperketat pressure yang dilakukan para pemainnya kepada tim Indonesia, sehingga terlihat pertahanan Indonesia sedikit mundur. Tendangan bebas buat Indonesia adalah Popov dari Bulgaria, pelatih Myanmar yang telah menukangi sejak tahun 2019. Hernando Ari Sutaryadi arahkan pada Marcelo Ferdinand berdua dengan Aung Unaso, bukan sebuah pelanggaran. Luing Mo Ong, sampai akan diberikan Ted Piawai, Ten Aitso, masih Ted Aitso, kembali ke belakang, arahkan kepada kita Mia Kaung Khan, masih Mia Kaung Khan, maksudnya tadi memberikan umpan kepada Ted Piawai, namun gagal. Kini tekanan cepat lakukan, umpan terobosan sangat baik, arahkan kepada Irfan Johari, berhadapan dengan Zhao Winten, masih Irfan Johari, gagal direbut tadi oleh Zhao Winten. Sangat disayangkan, upaya yang coba dilakukan para pemain Indonesia kembali gagal. Kini Luing Mo Ong, umpan terobosan cepat, arahkan kepada Mong Luin, gagal tadi, tapi jatuh dari kaki para pemain dari Myanmar. Luin Mo Ong, masih Mo Ong, umpan ke tengah, ada Piawai, umpan ada Mong Luin, masih Mong Luin, ada Mia Kaung Khan, ada Luin Mong Luin lagi, berhasil melewati Marcelo Ferdinand, umpan terobosan sangat berbahaya kepada Zhao Winten di kotak penalti. Siapa akan diberikan, arahkan, ada Piawai tadi, gagal. Peluang yang sangat terbuka diraih para pemain Myanmar. Jangan dibiarkan Bung Bes, jika terus begini tentu saja sangat membahayakan pertahanan Indonesia. Ini peluang yang sempat diraih oleh pemain Myanmar yang lain adalah Win Nyang Tun tadi, sama persis bagaimana sayap kanan mencoba menekan dan melakukan yang dinamakan dengan cutback. Di sana free, dia melakukan shooting, tetapi kita lihat agresivitas dari Ricky Kambuaya berhasil menyelamatkan Indonesia. Ya, tendangan dari Ted Piawai tadi berhasil digagalkan oleh Ricky Kambuaya, namun menghasilkan tendangan penjuru buat Myanmar. Ted Piawai sudah 1 gol dia di SEA Games kali ini. Golnya diciptakan ketika berhasil menang 3-2 berhadapan dengan Timor Leste. Dan para supporter Indonesia di Stadion Vetri, Kota Putau, di luar kota Hanoi tentu saja. Egy Maulana Fikri harus turun jauh ke bawah untuk membantu pertahanan. Satu Myanmar, tendangan penjuru berbanding 2 milik Indonesia. Terlihat kapten ke-11 So Mo Cho berada di kotak penalti, dapat kawalan ketat dari para pemain belakang Indonesia dan juga Mong Luin. Mendekati penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Ada 3 pemain Myanmar di gawang Indonesia. Mendekat kita Zhao Winten. Tendangan penjuru dilakukan sudah, pendek tadi datangnya. Bisa dikejar oleh Maklok. Gagal Maklok untuk meraih bola. Ten Hainsho pada Zhao Winten. Masih Zhao Winten pada Mia Kaung Khan. Masih Mia Kaung Khan. Kuasai bola sepenuhnya Mia Kaung Khan. Umpan masuk ke depan. Arahkan dari kepada kapten ke-11 So Mo Cho, gagal. Luin Mo Ong. Masih Luin Mo Ong. Arahkan bebas. Mong Luin. Shooting Mong Luin. Diblok tadi oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Kembali tekanan. Luin Mo Ong. Shooting lagi Mia Kaung Khan. Ditapis saja oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Nampaknya para pemain Indonesia agak sedikit longgar di akhir-akhir babak pertama ini, Bung Bes. Sudah mulai nampak kelelahan, Bung. Saya lihat beberapa kali bola yang jatuh di kaki pemain Indonesia berhasil direbut kembali oleh Myanmar. Dan kita lihat bagaimana Indonesia masih kesulitan untuk mengeluarkan bola dari area mereka.
Luing Moong, tendangan penjuru berbahaya. Hampir saja kita lihat ada Zhao Winten belum keluar, jatuh di kaki para pemain Myanmar lagi. Ada Aunaso umpan ke kotak penalti, ada kepada Somocho, ada Egy Maulana Fikri langsung kepada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino Ferdinand umpan langsung cepat kepada Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri, siapa yang akan diberikan? Masih Egy, angkat Egy, ada Kambuaya, Kambuaya kontrol, Kambuaya shooting langsung, Tan Sulaiman gagal. Kemudian ada Zhao Winten, masih Zhao Winten dilanggar saja kita lihat oleh Ricky Kambuaya. Ya memang pelanggaran, tapi saya rasa cukup beralasan untuk melakukan pelanggaran tadi kita dari Ricky Kambuaya, Bung Ya, Chris. biasa kita sebut dengan sebutan tactical foul untuk mencegah lawan progres. Akhirnya seorang pemain melakukan pengorbanan di sana, mengambil resiko, bisa saja kena kartu kuning. Untuk mencegah lawan untuk progres, dia lakukan pelanggaran. Ada Zhao Winten, kembali Myanmar coba melakukan tekanan dari tengah, langsung ke tekanan Luin Moong, sudah gagal tadi Moong Luin, sehingga kembali lempar ke dalam buat Myanmar. Nampaknya tekanan coba terus dilakukan di sisa-sisa waktu di babak pertama ini, semakin memforsir serangan yang dilakukan para pemain Myanmar tadi lewat oleh Moong Luin, kembali gagal karena dihadang oleh Alfiander Dewanga. Moong Luin terus mendapat perlawanan ketat dari Dewanga. Ada Wonaso tadi, umpan langsung. Kembali kepada Zhao Winten, kembali tendangan penjuru didapat oleh Myanmar di akhir babak pertama ini. Ya, bukan tanpa perlawanan Myanmar, kita lihat beberapa peluang sudah diciptakan. Shooting dari Myanmar gagal karena memang diblok tadi oleh pemain Indonesia. Lemparan ke dalam kembali, ada Teh Hanso, ada Moong Luin, masih Moong Luin, siapa akan diberikan ke tengah, arahkan kepada Hans Zerlin, ada Witan Sulaiman, Kambuaya jatuh lagi di kaki Witan, umpan jauh masuknya kepada Egy Maulana Fikri, tapi umpan yang tidak sempurna dari Witan Sulaiman langsung mengarah kepada penjaga gawang. Kini Lon Moong, umpan terobosan masuk kepada Win Neng Tun, gagal. Ada Asnawi, dikontrol dengan sangat baik, didelay saja oleh Asnawi. Kini ada Rizky Ridho coba mempreser tadi para pemain Myanmar. Ada Dewanga, kontrol bola, Dewanga, umpan langsung ke depan, arahkan dari sudah kepada Marcelino Ferdinand. Sangat cepat sekali kita lihat, berusaha mengejar Marcelino Ferdinand, lolos sekali kita oleh Zhao Winten ke tengah, umpan kepada Kambuaya, shooting Kambuaya, gagal tadi Kambuaya, padahal peluangnya sangat terbuka. Ya, koneksi sesama dari Persebaya Surabaya tadi, pergerakan dimulai oleh Marcelino Ferdinand dan memberikan umpan langsung ke tengah yang di sana sudah ada Ricky Kambuaya. Luar biasa, kaki kanan tetapi masih on target. Kembali Myanmar dari Win Neng Tun kepada Tin Henso, ke belakang kepada Somocho, Zhao Winten, Moong Luin, masih Moong Luin ke depan Lon Moong. Jatuh di kaki Aunaso Moong Luin kepada Ted Piawai, gagal tadi Luing Moong, umpan langsung dicocor saja tadi Witan Sulaiman oleh Moong Luin, gagal karena